Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Kristus. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dulu terlebih dahulu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk kita mau memuji dan menyembahnya saat ini. Ibadah hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan yang sungguh luar biasa. Kuasa salibnya memulihkan kita. Mari kita pujikan kuasa salibnya.
Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan, sehingga sekarang kami bisa beribadah bersama di tengah-tengah pandemi corona ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa, mohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berikan penyertaan dan berkat-Mu dalam ibadah ini Tuhan, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bukalah hati kami untuk menerima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nasmi kita hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita ikutkan pengakuan iman Rasul. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk jauh lebih dalam datang kepada Kristus dengan menyanyikan nyanyian Yesus. Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, ditambah ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Silakan teman-teman membaca di dalam Alkitabnya masing-masing. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan, teman-teman. Teman-teman, ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ini adalah tumbuhan kaktus. Foto ini Roselisa ambil ketika Roselisa sedang visitasi ke salah satu rumah jemaat, dan tumbuhan ini tumbuh di depan rumah kosong persis di sebelah dengan rumah yang Roselisa kunjungi. Bagi Roselisa ini menarik. Kenapa? Karena tumbuhan ini tumbuh di halaman rumah kosong. Rumah kosong yang sudah tidak dihuni dan rumahnya pun sudah tidak terawat lagi. Tetapi ketika Roselisa melihat pohon ini tumbuh di depan halaman rumah itu, Roselisa sangat terkagum. Kenapa? Karena tumbuhan ini tetap hidup, tumbuhan ini tetap bertumbuh, bahkan memberikan keindahan walaupun tidak ada orang yang merawatnya. Nah, ketika Roselisa sedang mengambil foto ini, Roselisa dihampiri sama supir dan dia mengatakan, pohon ini sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun, tetapi dia tetap kokoh, dia tetap bertumbuh dan sangat indah sekali. Wow, teman-teman, Roselisa semakin terkagum. Teman-teman, bukankah selama ini kita berpikir dan beranggapan bahwa yang namanya tumbuhan, tanaman itu akan dapat bertumbuh dan berbuah ketika ia berada di tempat yang basah atau dekat dengan aliran air, atau karena ada orang yang menyiram dan merawatnya. Sebaliknya, jika tumbuhan itu tidak pernah disiram, tidak pernah dirawat, ia tidak akan bisa bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Bahkan bisa saja tumbuhan itu menjadi mati. Tetapi teman-teman, tidak semua tumbuhan, tidak semua tanaman yang ditanam di tepi aliran air dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik. Salah satunya adalah tanaman kaktus ini tadi. Kaktus tidak membutuhkan banyak air untuk dia dapat bertumbuh. Sama juga dengan kehidupan iman kekristenan kita, teman-teman. Jangan kita berpikir bahwa saya akan bertumbuh dengan baik bila keluarga saya baik-baik saja. Saya akan bertumbuh ketika keluarga saya mendukung saya, memperhatikan dan membimbing saya. Saya akan bertumbuh apabila pendeta, hause, kakak pembina rohani saya mengingatkan saya untuk saat teduh, untuk ibadah, untuk pelayanan. Dan saya akan bertumbuh apabila lingkungan di sekitar saya ini mendukung saya untuk bertumbuh. Teman-teman, mari kita tinggalkan pemikiran yang demikian. Kita mau bertekad dan kita mau berkomitmen dengan mengatakan, sekalipun orang-orang di sekitar saya, sekalipun lingkungan saya tidak mendukung saya untuk bertumbuh, bahkan ada begitu banyak tekanan yang mulai menggoyahkan iman saya mau menghadapinya bersama dengan Tuhan yang telah membuktikan kebesaran kuasa-Nya. Dengan Dia telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Teman-teman, Roselisa tidak mengetahui apa yang sedang menjadi pergumulan teman-teman sekalian. Mungkin dan tentunya ini adalah kerinduan setiap kita pada saat ini. Kita menginginkan, kita mengharapkan kondisi kita saat ini segera pulih. Buat teman-teman mungkin sudah pengen kembali lagi ke sekolah, pengen belajar normal, pengen ketemu dengan teman-teman dan guru di sekolah, pengen jalan-jalan karena udah bosan di rumah, pengen beribadah bersama-sama di gereja, ketemu dengan teman-teman, bisa kembali lagi melayani, dan tidak seperti hari ini kita yang hanya bisa beribadah melalui handphone, tablet, ataupun laptop kita. Dan kita tidak bisa bercengkrama dengan teman-teman kita seperti biasanya. Ataupun apapun yang sedang menjadi pergumulanmu, teman-teman, Roselisa tidak mengetahuinya. Tetapi biarlah segala bentuk krisis, tekanan, penderitaan, kesulitan, ataupun tantangan yang sedang teman-teman hadapi pada saat ini dapat semakin memperkuat
memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Dan jangan kita bertanya, Tuhan sampai kapan ini terjadi? Tuhan, kenapa Engkau membiarkan ini terjadi kepada saya? Teman-teman, ingat sekali lagi khotbah Selasa minggu lalu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Ia sanggup melakukan apapun untuk kita. Tetapi ingat, Dia juga adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, surat ini ditulis oleh Yakobus berdasarkan pengamatannya terhadap orang-orang Kristen yang tersebar di luar Palestina. Yang mana pada saat itu sebagian besar dari mereka tidak bertumbuh secara kerohanian. Hal ini dibuktikan ketika kita melihat di dalam pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat keempat. Mereka tidak sabar di dalam menghadapi kesulitan tantangan yang sedang terjadi, yang sedang mereka alami. Lalu di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama, mereka tidak bisa menguasai lidah mereka. Di dalam pasal yang keempat ayat yang pertama, mereka bertengkar dengan saudara-saudara seiman mereka. Bahkan di dalam pasal yang kelima, mereka menjadi orang yang serakah dengan mengumpulkan harta di dunia ini. Oleh sebab itu teman-teman, Yakobus menekankan pentingnya pertumbuhan spiritual atau pertumbuhan kerohanian kita. Dan pertumbuhan itu hanya dapat kita peroleh melalui pencobaan. Maka dari itu teman-teman, penderitaan, pencobaan yang kita alami itu seharusnya membawa sukacita kepada setiap kita, bukan duka cita. Kenapa? Karena melalui pencobaan itulah orang Kristen dapat bertumbuh secara kerohaniannya, bertumbuh pengenalannya akan Allah. Dan di dalam ayat yang ketiga teman-teman dikatakan bahwa pencobaan itu akan dapat menghasilkan ketekunan. Dan kalau itu berlangsung terus berulang, maka ketekunan itu akan menjadi matang. Artinya kita akan semakin tumbuh di dalam kedewasaan rohani kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, krisis dapat dipakai oleh Tuhan untuk membentuk iman kita. Seperti umat Israel, Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami krisis demi krisis, yaitu untuk membentuk iman mereka. Tuhan mengizinkan bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir supaya Israel berseru kepada Tuhan, supaya Israel bergantung kepada Tuhan. Tuhan juga mengizinkan bangsa Israel berjalan di padang gurun, di mana tidak ada makanan, tidak ada minuman. Itu pun Tuhan punya tujuan, yaitu melatih mereka untuk senantiasa berserah dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan juga membuang bangsa Israel ke tanah Babel, ke negeri yang jahat dan bengis. Tentu bukan tanpa suatu tujuan. Tuhan punya tujuan, yaitu agar Israel tetap setia kepada Tuhan. Segala krisis yang kita alami, pasti Tuhan punya tujuan, yaitu melalui krisis Tuhan sedang mendewasakan iman percaya kita kepada Dia. Teman-teman, mari kita belajar dari tumbuhan kaktus. Ia yang tetap bertumbuh di tengah situasi dan lingkungan yang sebenarnya tidak mendukung dia untuk bertumbuh dan bertahan hidup sampai hari ini. Mari kita belajar dari tumbuhan kaktus yang tetap dapat memancarkan keindahan di tengah segala krisis yang sedang terjadi. Teman-teman, kiranya setiap kita boleh menaruh segala pergumulan kita kepada Allah yang senantiasa memelihara akan kehidupan kita, dan tidak sekali-kali pun Dia meninggalkan setiap kita. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah dan nikmatilah setiap proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Dan firman ini kiranya boleh meneguhkan akan iman setiap kami masing-masing di tengah masa sulit, di tengah segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus menolong setiap kami ya Bapa, untuk kami boleh terus menaruh akan setiap pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Biarlah firman Tuhan barusan mampu kita renungkan dan kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Marilah sebelum mengakhiri ibadah ini kita nyanyikan bersyukurlah. Untuk persembahan bisa kalian transfer di bawah sini ya. God bless you.